Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel saya. Pada video kali ini kita akan berlatih soal mekanika pada topik medan gaya konservatif, potensial, dan aplikasi dari teorema usaha energi. Ya, diketahui ya, ada medan gaya ya, ada suatu medan gaya yang mengikuti persamaan seperti yang tampil pada video ini. Nah, Anda itu diminta untuk membuktikan ya bahwa medan gaya yang diketahui ini tuh bersifat konservatif ya. Kemudian carilah potensialnya, V-nya. Terakhir, misalkan ada partikel berada dalam medan gaya ini, carilah usaha untuk menggerakkan benda dalam medan gaya dari titik 1,-2,1 ke titik 3,1,4 ya. Ini soal yang mudah ya, karena di sini masih bersifat otomatis ya, teori. Tapi untuk memaksimalkan ya proses belajar Anda, saya sarankan pause ya video ini, kerjakan secara mandiri dulu ya. Mengenai konsep dari medan gaya konservatif itu sudah ada di video materi saya pada playlist mekanika, silakan bisa disimak ya lebih mendalam bagaimana yang dimaksud dengan medan gaya konservatif, kemudian apa hubungannya gaya dengan potensial ya dalam usaha nanti kita untuk mencari yang B. Kemudian bagaimana teorema usaha energi untuk mencari usaha itu dari apa yang kita peroleh pada poin A dan poin B. Baik, nah, kalau sudah dikerjakan, nanti bisa melihat solusi yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Oke, solusinya ya, ini saya taruh medan gayanya di sini ya, supaya nanti bisa mudah memanggilnya. Nah, kalau kalian sudah memahami syarat medan gaya itu konservatif, itu berlaku bahwa curlnya itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita cari curlnya itu sama dengan 0, maka disimpulkan bahwa medan gaya ini konservatif. Nah, berarti untuk membuktikan apakah medan gaya ini konservatif atau tidak, jadi kita cari curlnya ya. Untuk mencari curl kan seperti ini ya, kita pakai matriks ya, dan ini kita taruh di sini untuk yang I, kemudian untuk yang J kita taruh di sini, untuk yang K kita taruh di sini. Nah, kemudian kita kalikan ya, cross ya, kalikan secara cross. Misalkan untuk mencari yang I, berarti yang sisi ini kita tutup gitu ya. Kita perhatikan di sini 3x kuadrat diturunkan parsial terhadap Y 0 ya. Kemudian ini x kuadrat diturunkan parsial terhadap Z 0 juga. Dan selanjutnya untuk J dan K, dan akan kalian temukan bahwa benar, ternyata curlnya sama dengan 0, dan kesimpulannya adalah medan gaya ini konservatif. Sangat simpel dan sederhana. Nah, dalam medan gaya konservatif ya, itu berlaku bahwa F itu sama dengan negatif gradiensi V. Sebenarnya kalau pada poin B itu dicari potensial, nah itu berarti tanda-tanda pasti medan gayanya konservatif. Karena kalau medan gayanya tidak konservatif, kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Nah, dalam medan gaya konservatif kita bisa mencari gaya itu dari potensial dengan menggunakan hubungan ini, F sama dengan negatif gradiensi V. Nah, F-nya tadi kan ini ya, dan gradiensi V itu seperti ini operasinya ya. Bagi yang belum memahami apa itu makna gradiensi, tadi juga curl ya, itu bisa dilihat di video materi saya
divergensi, gradiensi, dan curl itu ada di playlist kuliah mekanika. Baik, nah dari sini ya, misalkan ini ruas kiri dan ruas kanan itu disetarakan, maka bisa kita katakan bahwa untuk suku peubah X untuk yang I, maksudnya ya untuk yang komponen yang I, bisa kita katakan bahwa min do V do X ini sama dengan 2XY plus Z pangkat 3 gitu ya. Nah, di sini tujuan kita untuk yang soal B itu kan mencari V, mencari potensial. Maka dari persamaan ini untuk mencari potensial, ini do X itu pindah ke kanan kan jadi dikali ya, maka ini bisa kita tuliskan sebagai integral. Karena dV ini kan masih turunan ya, diferensial, maka untuk mencari V ya ini kita integralkan. Jadi sini diintegralkan 2XY plus Z pangkat 3 dx. Ya sudah, berarti diintegralkan secara parsial itu dengan X saja ya kan. Jadi sini kita perhatikan 2X saja diintegralkan X kuadrat Y. Di sini Z pangkat 3 berlaku sebagai koefisien ya, XZ pangkat 3 plus C1. Nah, kenapa di sini ditulis C1? Karena kita mencari V di sini masih dari peubah X. Nah, kita harus juga memperhatikan peubah Y dan peubah Z. Untuk yang suku peubah Y ya, dari yang J ini kan min do V do Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, jadi kita integralkan X kuadrat terhadap Y, berarti ya X kuadrat Y min X kuadrat Y plus C2 gitu ya, sama seperti yang peubah X. Untuk yang suku peubah Z, min do V do Z sama dengan 3XZ kuadrat ya. Ini dari yang K ya, min do V do Z min sama dengan 3XZ kuadrat. Ya, kita integralkan secara parsial terhadap Z. Di sini ada variabel Z kuadrat. Jadi di sini diperoleh min XZ pangkat 3 plus C3. Nah, dari ketiga hasil ini kalau kita kombinasikan menjadi satu fungsi, ini kan sama ya, min X kuadrat Y XZ pangkat 3 ini juga minus sama. Oleh karena itu kalau kita kombinasikan ketiga hasil ini, maka hasil potensial kita itu adalah min X kuadrat Y plus XZ pangkat 3. Ini mewakili untuk ketiga peubah. Nah, udah ketemu potensialnya, nanti ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang C. Nah, berdasarkan teorema usaha dan energi, W sama dengan V1 min V2 ya. Silakan lihat kuliah saya yang teorema usaha energi mengapa seperti ini. Nah, ya udah. Nah, kalau udah tahu fungsi potensialnya ya, nah fungsi skalar potensialnya kita tinggal masukkan aja titiknya tadi kan dari 1, min 2,1 ke 3,1,4, masukkan aja ke fungsi ini. Nah, kita masukkan, substitusikan ya, dihitung, dan akan kita peroleh usahanya sama dengan 202 satuan ya. Nah, karena di sini soalnya tidak menjelaskan satuan, maka di sini dalam hasilnya dalam nilai saja. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan pada latihan soal kali ini ya. Semoga bisa menjadi bahan diskusi yang bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.